Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada video yang lalu saya memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan dilema etika. Video pada kali ini saya Sri Mustika Ningsih calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan memaksimalkan peran dan fungsi dari setiap sumber daya sehingga proses pembelajaran murid lebih bervariasi, berdiferensiasi, serta mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya berbasis aset berfokus pada kekuatan atau potensi murid, sehingga respon murid lebih kreatif. Jika hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan terukur tentu akan membawa perubahan dan membantu proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Koneksi antar materi modul 3.2. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan modul-modul sebelumnya sangatlah terkait, dan keterkaitan itu terangkum dalam definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kata-kata kunci dalam kalimat tersebut merupakan keterkaitan antara modul 3.2 dengan beberapa modul yang telah dipelajari sebelumnya. Secara rinci akan saya paparkan sebagai berikut. Anak-anak atau peserta didik. Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Anak-anak atau murid adalah aset yang kita optimalkan untuk dididik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Manusia. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Manusia adalah orang dewasa, dalam hal ini adalah guru yang menyadari segala peran dan nilai yang melekat dalam dirinya. Pemetaan aset guru berdasarkan pemahaman terhadap 5 peran. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid dan 5 nilai. 1. Mandiri. 2. Reflektif. 3. Inovatif. 4. Kolaboratif dan 5. Berpihak pada murid, yang diyakini merupakan aset untuk menuntun tumbuh kembang anak-anak atau murid-murid sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Mencapai. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Mencapai di sini adalah mencapai cita-cita murid, guru, dan sekolah. Untuk mencapai cita-cita bersama harus ditentukan dulu tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Setelah cita-cita bersama disepakati dalam sebuah visi sekolah, maka langkah selanjutnya adalah menyusun langkah pencapaian visi dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat IA. Bagja dengan memperhatikan 7 aset utama yang ada dan berpedoman pada pendekatan berbasis aset. Mereka. Modul 1.4 Budaya Positif. Mereka adalah murid-murid yang kita didik, dan merupakan aset utama di sekolah. Dengan pemetaan berbasis aset akan fokus pada hal-hal positif yang ada dalam diri murid, yang pada akhirnya akan menumbuhkan budaya positif yang mendorong terbentuknya lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Kodrat. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi.
Menyadari setiap anak dilahirkan dalam kodrat yang berbeda-beda dan perbedaan itu sendiri adalah aset yang memperkaya keragaman, maka pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi terbaik untuk memfasilitasi dan menyatukan keragaman dalam bingkai merdeka belajar. Keselamatan. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pembelajaran sosial emosional diperlukan agar semua warga sekolah memiliki kemampuan untuk berempati, memiliki kesadaran diri, dan pengelolaan diri yang baik. Dengan demikian upaya untuk mengantarkan murid, guru, dan semua warga sekolah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang kita sebut well-being dapat tercapai. Menuntun. Modul 2.3 Coaching. Praktek coaching dilakukan untuk menuntun kekuatan kodrat agar murid, guru, dan semua warga sekolah dapat meningkatkan potensinya. Dengan coaching mereka akan mampu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Mereka juga akan dapat menentukan tujuan yang diharapkan. Maksud pendidikan. Modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi pencapaian tujuan maksud pendidikan. Sebab dalam perjalanannya akan berhadapan dengan situasi dilema etika maupun bujukan moral. Dengan pengetahuan pengambilan keputusan yang baik, maka seorang pemimpin pembelajaran akan mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Dengan demikian pemimpin dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan dapat diberdayakan secara optimal. Kekuatan. Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola 7 aset atau modal utama di daerah sekolahnya adalah sebuah kekuatan untuk pencapaian tujuan pendidikan, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya disebut well-being. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan terkait modul 3.2 adalah adanya perubahan paradigma baru dalam berpikir dan menghadapi sesuatu hal. Jika sebelumnya mindset saya fokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi, sekarang mindset saya berfokus pada kekuatan atau aset. Adapun pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini, yaitu mulai berpikir untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, sebelumnya berjalan sendiri tanpa kolaborasi, mulai membuat program berdasarkan visi misi dan kekuatan sekolah, sebelumnya membuat proyek atau program untuk memecahkan masalah, mulai berfokus pada aset untuk pengembangan sumber daya, sebelumnya fokus pada meminta atau mencari bantuan orang lain, mulai membiasakan diri dengan pertanyaan yang memberdayakan seperti, apa yang sudah berhasil, bagaimana strategi agar membuatnya lebih berhasil, apa saja yang kita miliki. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Salam guru penggerak, salam bahagia.